Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya mengikuti tes berbasis daring dengan menggunakan aplikasi SEB yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah 2 kali mengikuti tes berbasis SEB ini yang diselenggarakan oleh Direktorat PAI, yaitu ketika mengikuti seleksi pelatih PKB. Nah, kali ini saya akan berbagi tujuannya supaya Bapak Ibu lebih siap dalam mengikuti seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi dalam pretest besok secara garis besar dibagi dalam 5 komponen. Yang pertama yaitu komponen pedagogik 1. Apa itu pedagogik 1? Pedagogik 1 yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Jadi isinya mengenai RPP, silabus, kemudian KD. Jadi Bapak Ibu yang perlu pelajari yaitu misalnya komponen-komponen RPP itu apa saja. Kemudian regulasi yang berkaitan dengan RPP itu regulasi nomor berapa, tahun berapa. Kemudian silabus itu apa, bedanya dengan RPP seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pedagogik 2. Pedagogik 2 itu berkaitan dengan model-model pembelajaran. Misalnya nanti di dalam soal ada kasus seperti ini. Nah, ini termasuk siswa dengan karakter belajar apa dan sebagainya. Yang cocoknya menggunakan metode apa? Misalnya metode discovery learning atau metode-metode lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pedagogik 3, itu yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran. Nah, kemudian profesional 1 itu berkaitan dengan materi-materi PAI. Di dalam kisi-kisi Bapak Ibu bisa membaca materi PAI apa saja yang akan dikeluarkan dalam pretest, misalnya tentang zakat dan sebagainya. Silahkan dicermati di dalam kisi-kisi tadi. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima yaitu profesional 2, itu berkaitan dengan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu misalnya artikel, modul, dan PTK. Biasanya yang ditanyakan tentang siklus PTK, tahap-tahapnya itu apa saja. Kemudian contoh PTK itu seperti apa modelnya. Kemudian komponen pendahuluan dalam PTK seperti apa. Kemudian profesional 3 yaitu tentang karya inovatif. Nah, itu tentang secara garis besar tentang materi-materi dalam pretest. Silahkan Bapak Ibu pelajari kisi-kisi yang telah ada. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk tentang persiapan dalam pelaksanaan tes berbasis daring dengan menggunakan aplikasi SEB tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, alat-alat yang perlu Bapak Ibu persiapkan, yang pertama Bapak Ibu silahkan cek siaganya. Kemudian setelah sesuai dalam jadwal tadi muncul untuk cetak kartu, silahkan Bapak Ibu cetak kartunya. Nah, di dalam kartu nanti ada beberapa hal yang tercantum di dalamnya. Yang pertama yaitu nomor peserta dan nama. Yang itu nanti silahkan digunakan dalam nama di dalam kontak WA dan juga dalam link Zoom. Jadi di dalam link Zoom itu harus sesuai baik nomor maupun namanya seperti yang tercetak dalam kartu peserta. Yang kedua nanti di situ ada link WA. Silahkan Bapak Ibu bergabung di link WA yang sudah ada di dalam kartu peserta tadi. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi SEB yang nanti wajib Bapak Ibu install pada laptop. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tes, itu Bapak Ibu tesnya memakai laptop yang telah diinstal aplikasi SEB. Di samping itu Bapak Ibu juga harus menyiapkan HP yang diinstal aplikasi Zoom. Jadi nanti
kita diawasi oleh pengawas itu melalui HP dalam Zoom tadi. Jadi tadi ada yang sudah dicantumkan di kartu peserta wawancara itu, tadi ada link Zoom, aplikasi SEB, link WA, dan yang kemudian yang terakhir yang terakhir tadi link Zoom tadi saya belum jelaskan. Nah, itu tadi nanti kita masuk di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya nanti kita siapkan laptop seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu memilih di tempat yang sunyi dan dipastikan jaringan internetnya maksimal. Misalnya di dalam kamar seperti ini, laptopnya dihadapkan ke sini di area yang bersih putih, sehingga nanti bisa terkonsentrasi pengawasnya untuk mengawasi kita. Ini tadi laptopnya sudah diinstal aplikasi SEB ya. Mohon maaf. Selanjutnya adalah HP. HP diletakkan kurang lebih 2 meter dari tempat kita melaksanakan tes dan diinstal aplikasi Zoom dengan link Zoom yang tadi sudah disiapkan. Jadi kita perlu menyiapkan tripod juga, tapi kalau tidak ada tripod boleh disandarkan di pivot, di kursi dan sebagainya. Ya, ini HP-nya di situ. Kemudian laptopnya di sini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, nanti ketika kita melaksanakan ujian, karena pesertanya sangat banyak dari seluruh Indonesia, maka tentu akan sangat berisik. Dan kita tidak boleh mematikan speaker di Zoom. Speaker di Zoom wajib hidup. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sedang mengikuti tes, kan biasanya sangat berisik. Misalnya ada yang, bagaimana ini Bapak, aplikasi saya belum terinstal dan sebagainya. Karena nanti pesertanya itu ribuan orang. Begitu soal dibagikan, tanda akan dimulai, maka langsung kerjakan. Tidak usah memperhatikan kegaduhan yang terjadi. Nah, ketika melaksanakan tes tadi, kita tidak boleh mematikan Zoom. 5 menit saja kita keluar terpental dari Zoom itu, maka kita didiskualifikasi. Oleh karena itu pastikan HP kita, walaupun kita memakai WiFi, kita juga ada kuotanya. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu menambah HP lagi sebagai cadangan. Seperti tes yang pertama saya ikuti itu di rumah, saya memakai WiFi. Kemudian karena anak saya itu menyetel YouTube, maka jaringannya agak down, saya terbental dari Zoom. Itu saya sudah panik luar biasa. Padahal ketika itu saya sudah baru konsentrasi mengerjakan soal. Maka kemudian saya langsung mengambil HP yang lain. Saya ketik link Zoom yang tadi di-share itu dan alhamdulillah bisa tersambung kembali. Karena tidak lebih dari 5 menit maka saya tidak didiskualifikasi. Nah, itu mengenai link Zoom-nya. Jadi diusahakan Bapak Ibu menggunakan 2 HP tapi yang dihidupkan satu saja. Jangan 2 HP semua dihidupkan link Zoom-nya, jangan. Ya, jadi yang diinstal aplikasi SEB itu bukan HP, tapi laptop. Ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya apakah boleh ketika melaksanakan tes izin keluar? Tidak boleh. Ketika melaksanakan tes tidak boleh izin untuk keluar misalnya ke kamar kecil dan sebagainya, tidak boleh. Jadi pastikan ketika mengerjakan tes itu Bapak Ibu dalam keadaan siap. Meja steril, tidak boleh ada kertas, boleh ada coretan, dan jangan sekali-kali mencoba untuk berbuat curang karena di dalam link Zoom itu sudah diawasi dan tidak boleh keluar dari Zoom. Tadi yang saya ingatkan sekali lagi, kalau nanti ada suara berisik dari teman-teman yang ada di link Zoom tadi, tidak usah diperdulikan. Bapak Ibu fokus mengerjakan soal. Kemudian yang selanjutnya,
Ketika nanti soal sudah dibagikan, Bapak Ibu sudah diberi aba-aba oleh pengawas, silakan Bapak Ibu membuka soalnya. Maka terbuka soalnya, biasanya diawali dengan fakta integritas, kemudian mengerjakan soal. Itu ada pilihan, biasanya ada pilihan hijau dan kuning. Kuning itu artinya ragu-ragu. Saran saya, tidak usah terlalu banyak memilih ragu-ragu. Karena apa? Ketika nanti kita mengerjakan soal belum selesai dan waktu kita sudah habis, maka otomatis yang terekam di dalam aplikasi itu adalah jawaban yang hijau. Jawaban yang kuning itu akan dihitung kosong. Beda kalau kita selesai mengerjakan, semuanya sudah dijawab, kemudian masih ada waktu, maka kita bisa mengulang lagi. Jadi yang tadi hijau kita ragu-ragu tinggal dirubah saja. Nah, tentunya itu kalau kita tadi mengisinya kuning kita akan rugi. Karena akan terhitung kosong kalau waktunya habis. Jadi tadi ya Bapak Ibu, pastikan jaringan WiFi-nya stabil, kemudian HP-nya diisi kuota. Jadi nanti kalau tiba-tiba listrik mati, WiFi-nya down, kita bisa tethering dari HP, kemudian laptop full baterai dan siapkan charger juga. Di dalam meja steril, tidak ada kertas apapun, dan berbuat jujur. Jangan sampai terpental dari Zoom tadi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada banyak pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi baru mengenai PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.